Apakah gerangan dengan Anda, Pak Mahfud MD? Hari ini sepertinya ribuan, bahkan mungkin jutaan sorot pasang mata sedang mengikuti dan mengarah kepada sepak terjang Bapak. Karena di berbagai podcast Bapak telah memberikan sebuah statement. Dengan statement Bapak seolah-olah Bapak menjadi orang yang paling dirugikan, paling mendapatkan sebuah cemoohan, sehingga Bapak harus memberikan sebuah statement dengan nada yang sangat miring, dan beberapa pengamat menyatakan bahwa Bapak hari ini menjadi bagian dari barisan orang-orang yang membenci pemerintahan Jokowi. Dan nyinyiran Bapak ini kemudian menjadi sebuah perbincangan publik, sehingga Bapak yang awalnya ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi, ketika Bapak kemudian masuk ke dalam politik praktis, mencalonkan diri menjadi wakil presiden yang berpasangan dengan Bapak Ganjar Pranowo. Kemudian kita tahu semua bahwa hasilnya sangat tidak memuaskan dalam perhitungan politik di pihak Bapak dan Ganjar Pranowo, terutama yang mengkait dengan partai PDI Perjuangan. Bagaimana mungkin seorang Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan seorang Menko Polhukam yang pada saat itu menjadi seorang menteri yang sangat populer, namun pada perolehan di Pilpres tahun 2024 ternyata sungguh sangat jauh dari harapan. Pencapaian 16% perolehan nasional ini sungguh sangat membuat kecewa tentunya dari pihak PDI Perjuangan dan koalisi. Dan setelah itu Pak Mahfud di berbagai kesempatan, di berbagai podcast-podcast yang Pak Mahfud ikuti, secara langsung Bapak kemudian menyerang pemerintah Presiden Jokowi dengan nyinyiran-nyinyiran yang justru membuat publik kemudian terbuka mata dan hatinya, kemudian dapat memberikan penilaian, kesimpulan tentang siapa sosok Mahfud MD sebenarnya. Ketika Bapak ada di pemerintahan Jokowi, Bapak tidak terlihat membuat sebuah statement yang menyerang atau statement yang tanda kutip menghadang kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi. Namun setelah Bapak di luar dari pemerintahan, sekarang Bapak dengan sangat vokal, kemudian Bapak memberikan statement-statement yang sungguh sangat melukai dalam pandangan orang-orang atau masyarakat yang sangat mencintai Presiden Jokowi. Terlepas dari semua itu, Bapak perlu ingat kembali bahwa mungkin ini adalah sebuah karma, ya, sebuah karma. Ketika Bapak membuat sebuah keputusan yang sangat kontroversial
membuat keputusan yang sangat merugikan dari seorang tokoh pendidikan, yaitu Syekh A.S. Panji Gumilang dengan lembaga pendidikannya, yaitu Mahat Al-Zaitun, di mana Bapak membuat sebuah konferensi pers yang dengan serta-merta dan mengabaikan unsur praduga tak bersalah. Kemudian Bapak menghakimi secara sepihak, menyatakan bahwa A.S. Panji Gumilang dan Al-Zaitun telah melanggar 3 unsur. Unsur pidana, unsur administrasi, dan unsur sosial. Sehingga dari pernyataan Pak Mahfud, kemudian terjadi sebuah gelombang demo, gelombang tuduhan-tuduhan yang sangat merugikan Al-Zaitun itu sendiri. Hari ini berselang 1 tahun setelah kejadian itu, semua mata, semua elemen bangsa, semua masyarakat melihat bahwa Al-Zaitun tetap berdiri kokoh. Syekh A.S. Panji Gumilang walaupun telah dipersekusi, dikriminalisasi, dan beliau telah melaksanakan apa yang menjadi putusan pengadilan, namun beliau tampil sebagai seorang kesatria, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa beliau A.S. Panji Gumilang sakit hati atau ingin membalas perbuatan Bapak, perbuatan Mahfud MD. Namun dengan jiwa besarnya, saat ini A.S. Panji Gumilang bersama beberapa sahabat dan juga institusi Al-Zaitun justru kemudian membuat sebuah gebrakan, di mana pada ulang tahun ke-25 Al-Zaitun, Syekh A.S. Panji Gumilang membuat sebuah terobosan dengan mengundang beberapa pakar-pakar dalam bidang Ipolexosbud Hankamrata untuk kemudian menyampaikan visi misi Indonesia 1000 tahun ke depan. Tentunya visi misi Indonesia Raya 1000 tahun ke depan dilandasi dari sebuah renungan panjang, dari sebuah perjalanan, kalau disampaikan oleh A.S. Panji Gumilang, sebagai sebuah perjalanan Topo Broto selama 351 hari di 2 tempat yang berbeda, yaitu di Jalan Trunojoyo dan Jalan Gatot Subroto. Semua membawa hikmah dan dampak kepada pemikiran Syekh A.S. Panji Gumilang untuk berbuat lebih besar, berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara. Maka muncul sebuah ide, muncul sebuah gagasan dari seorang tokoh pendidikan, tokoh toleransi dan perdamaian, A.S. Panji Gumilang, untuk mempunyai ide dan gagasan 1000 tahun Indonesia Raya dengan semangat remontada from within. Slogan remontada from within tidak semata-mata slogan yang disampaikan, yang diucapkan oleh seorang tokoh pendidikan, kemudian tanpa memberi sebuah contoh atau bukti konkret. Maka slogan itu kemudian diimplementasikan oleh seorang tokoh pendidikan, A.S. Panji Gumilang, di tanggal 28 Agustus 2024. Beliau meluncurkan 2 buah kapal besar nelayan dengan bobot 240 kruston yang diberi nama kapal KM01 Gunung Surawiti, dan juga kapal kedua KM02 Gunung Pulosari dengan bobot 600 gross ton. Ini merupakan sebuah jawaban
bahwa Syekh A.S. Panji Gumilang dan Al Zaitun concern dalam memberikan kontribusi nyata kepada pendidikan Indonesia, kepada bangsa dan negara, dan juga memberikan sebuah support dan dukungan kepada pemerintah ikut andil, ikut serta dalam perjalanan berbangsa dan bernegara dengan meluncurkan 2 buah kapal besar, dan mungkin ini adalah satu-satunya sebuah pondok pesantren yang bernama Mahat Al Zaitun mempunyai 2 buah kapal nelayan besar untuk mendukung program pemerintah Prabowo Subianto, di mana pemerintah terpilih Prabowo Subianto mempunyai program memberikan pemakanan gratis kepada seluruh pelajar, siswa di seluruh Indonesia untuk diberikan makan siang secara gratis dan juga bergizi. Sumbangsih Pondok Pesantren Al Zaitun dengan meluncurkan adanya 2 buah kapal besar nelayan untuk bisa berlaut, mengarungi samudra luas, menangkap ikan, kemudian hasil-hasil tangkapan tersebut kemudian akan kembali ke dermaga-dermaga Al Zaitun. Tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada perekonomian, baik secara internal di pondok pesantren itu sendiri maupun perekonomian secara global, secara nasional. Dan ini adalah sumbangsih yang sangat luar biasa. Sekarang Pak Mahfud bandingkan gitu, ketika seorang tokoh Bapak persekusi, Bapak kriminalisasi, masyarakat pun juga akhirnya hari ini bisa menilai bahwa apa yang dikerjakan oleh Syekh A.S. Panji Gumilang dan Al Zaitun tidak ada yang salah, tidak ada yang menyalahi aturan, sehingga dengan jiwa kesatria seorang tokoh pendidikan dan tokoh toleransi dan perdamaian, maka beliau A.S. Panji Gumilang tetap konsisten berkarya untuk bangsa dan negara. Berbeda dengan apa yang Pak Mahfud kerjakan ketika hari ini Bapak di luar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Bapak berkuar-kuar di sana sini, nyinyir di sana sini, ya, untuk kemudian secara tidak langsung justru akan melunturkan, akan mengurangi, yaitu bobot seorang profesor, ya, bobot seorang profesor, yaitu masyarakat pun hari ini sudah paham. Ternyata ketika Pak Mahfud MD tidak ada di dalam kabinet, tidak ada dalam pemerintahan, ternyata Pak Mahfud dengan segala daya dan upaya mencari panggung untuk bagaimana Pak Mahfud mendapatkan panggung dengan cara pansos, ya, dengan harapan apa yang Pak Mahfud statementkan di dalam beberapa podcast, di dalam beberapa perbincangan di berbagai kesempatan. Pak Mahfud seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Pak Mahfud adalah orang yang paling hebat, orang yang paling berjasa, gitu, dalam pemerintahan Jokowi. Namun semuanya masyarakat sudah bisa menilai bahwa ketika Pak Mahfud ada di luar pemerintahan, Pak Mahfud justru menyerang pemerintahan Presiden Jokowi, gitu, dengan statement-statement Pak Mahfud yang tentunya sungguh sangat disayangkan, sungguh sangat menyedihkan. Seorang profesor Mahfud MD dengan gelar sebagai begawan
dan juga seorang yang pernah menduduki menteri yang tidak tanggung-tanggung, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Polhukam. Namun sekarang publik, masyarakat luas bisa menilai siapa sebenarnya Mahfud MD. Sehingga hari ini masyarakat dapat menyimpulkan ternyata seorang Mahfud MD juga tidak lebih baik, yaitu dari seorang tokoh pendidikan A.S. Panji Gumilang. A.S. Panji Gumilang tidak pernah ada dalam kabinet, tidak pernah ada dalam pemerintahan, tapi A.S. Panji Gumilang dengan Al-Zaitunnya terus konsisten ikut mendukung program pemerintah, menciptakan program green economy yang hari ini bisa disaksikan bersama bagaimana swasembada pangan Al-Zaitun yang sudah mencapai surplus, bisa menghidupi seluruh sivitas Al-Zaitun tidak kurang dari 10.000 orang. Kemudian setelah sukses dengan program green economy, hari ini Al-Zaitun meluncurkan program terbaru, Green Blue Economy. Ini adalah sebuah jawaban. Jawaban kepada seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia. Siapa Mahfud MD dan siapa Syekh Panji Gumilang. Terima kasih.